Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi mengenai media pembelajaran berbasis visual dan PPT. Kelompok kami terdiri dari Titin Tohiro, Adrina Salsabila, Rismaniar Kartini, Anissa Kotrunada, dan Awan Aditya. Kami akan memaparkan beberapa materi. Di antaranya, pertama, pengertian atau hakikat media pembelajaran visual. Kedua, fungsi media pembelajaran visual. Tiga, kelebihan dan kekurangan media pembelajaran visual. Empat, pengertian atau hakikat media pembelajaran PowerPoint. Lima, hal yang harus diperhatikan dalam penerapan media pembelajaran PowerPoint. Enam, kekurangan dan kelebihan media pembelajaran PowerPoint. 7. Penerapan media pembelajaran visual dan PowerPoint dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian media pembelajaran visual. Media pembelajaran terdiri dari dua kata, yaitu media dan pembelajaran. Kata media secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Sedangkan kata pembelajaran diartikan sebagai kondisi untuk membantu seseorang dalam melakukan status kegiatan belajar. Media pembelajaran visual dalam konsep pembelajaran visual dapat berupa gambar, model, benda, atau alat-alat lain yang memberikan peserta didik pengalaman visual yang nyata. Dalam penggunaannya, media visual memiliki tujuan untuk mengenalkan, membentuk, dan memperjelas pemahaman materi yang sifatnya abstrak kepada peserta didik, mengembangkan fungsi afektif, serta mendorong kegiatan peserta didik lebih lanjut. Dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran visual adalah media pembelajaran yang menggunakan bahan ajar visual yang bisa dinikmati lewat panca indera mata untuk memperjelas materi yang ada. Fungsi dari media visual menurut Levitt dan Lenz dalam Arsyad tahun 2008 yaitu ada 4. Yang pertama fungsi atensi, fungsi kognitif, fungsi afektif, dan fungsi konversatoris. Yang pertama yaitu fungsi atensi atau fungsi terhadap perhatian, yaitu fungsi yang mengarahkan dan membawa perubahan siswa untuk berkonsentrasi dengan makna visual yang menyertai atau ditampilkan teks dalam isi materi pembelajaran. Lalu fungsi kognitif atau pemerolehan sesuatu, yaitu fungsi yang mengenai lambang visual atau gambar, mempermudah pencapaian tujuan untuk mengingat dan memahami informasi atau pesan yang terdapat dalam gambar materi. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi afektif atau fungsi terhadap perasaan. Fungsi ini tampak dari tingkat kenyamanan siswa ketika sedang belajar dan membaca teks yang bergambar. Dan fungsi yang terakhir yaitu fungsi kompensatoris atau fungsi yang memfasilitasi anak yang memiliki hambatan pada aspek tertentu. Fungsi ini menyampaikan konteks untuk dapat mengerti teks. Siswa yang lemah dalam membaca atau menggunakan informasi dalam teks, dia bisa mengingat kembali. Terdapat beberapa kelebihan di dalam media visual. Yang pertama, repeatable atau dapat diulang. 2. Analisa lebih tajam. 3. Bersifat konkret. 4. Mengatasi ruang dan waktu. 5. Meminimalisasi keterbatasan mata. 6. Dapat memperjelas suatu masalah. 7. Murah dan mudah. Di balik kelebihannya terdapat juga kekurangannya. Di antaranya, 1. Hanya menekankan persepsi visual. 2. Kurang efektif jika benda atau objek yang ditampilkan bersifat kompleks. 3. Ukurannya yang terbatas untuk kelompok besar. 4. Tidak ada media audio. 5. Visual yang terbatas. Media PPT. Media PPT merupakan media pembelajaran berbasis multimedia yang menggabungkan teks, audio, dan visual sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. PPT atau PowerPoint Presentation dihasilkan oleh salah satu software, yakni software PowerPoint. PowerPoint biasanya digunakan untuk presentasi dalam webinar, seminar, presentasi makalah, atau bahkan presentasi di sekolah.
PowerPoint berisi slide yang bisa diisi dengan berbagai multimedia seperti teks, audio, video, animasi, dan sebagainya. Baik, selanjutnya beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum membuat presentasi dengan PowerPoint, yaitu yang pertama, tetapkan terlebih dahulu tujuan untuk melakukan presentasi. Nah, tujuan ini harus jelas dan spesifik. Tujuan ini akan menjadi guideline pada saat membuat desain presentasi. Yang kedua, kenali audiens atau pada siapa presentasi tersebut ditujukan. Nah, dengan kita lebih mengenal audiens, maka akan semakin memudahkan untuk membuat desain presentasi yang sesuai. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dari audiens. Yang pertama, usia, kemudian jenis kelamin, tingkat pendidikan, latar belakang sosial budayanya, kedudukan dan jabatan, serta jumlah. Yang ketiga, menentukan media apa yang dipakai untuk melakukan presentasi. Misalnya, media yang dipakai adalah OHP, maka kita tidak mungkin menggunakan custom animation, sound, dan video klip. Yang keempat, membuat outline presentasi. Tuliskan outline di atas kertas atau dalam dokumen Microsoft Word atau langsung di atas slide PowerPoint. Nah, outline ini dibuat berdasarkan makalah presentasi jika ada. Pada saat membuat outline ini, harus kita pikirkan juga bahan-bahan pendukung presentasi. Misalnya, clip art, picture, sound, background musik, video klip, dan lain sebagainya. Yang kelima, menuangkan desain di atas slide PowerPoint. Nah, lengkapi outline yang sudah dibuat dengan keterangan tambahan. Berilah warna pada font dan background, kemudian atur tata letaknya. Selanjutnya yang keenam, menambahkan multimedia ke dalam slide. Nah, kita dapat menambahkan clip art, picture, atau gambar lainnya. Kita juga dapat menambahkan efek animasi, background foto, dan audio. Namun harus diperhatikan bahwa semua komponen multimedia ini harus memperjelas isi presentasi dan mendukung pencapaian tujuan presentasi. Yang terakhir, sebelum menyelesaikan desain, ulas ulang desain yang telah dibuat. Lakukan perbaikan-perbaikan jika diperlukan hingga telah yakin presentasi tersebut sesuai dengan presentasi yang kita inginkan. Selanjutnya, keunggulan atau kelebihan media pembelajaran PowerPoint. Media ini merupakan salah satu fitur yang menyediakan kemampuan untuk membuat presentasi meliputi musik yang memainkan seluruh presentasi atau efek suara untuk slide tertentu. Keunggulan media PowerPoint diantaranya yaitu: pertama, praktis, dapat dipergunakan untuk semua ukuran kelas. Yang kedua, memberikan kemungkinan tatap muka dan mengamati respon siswa. Yang ketiga, media ini memiliki variasi teknik penyajian yang menarik dan tidak membosankan. Yang keempat, media ini dapat menyajikan berbagai kombinasi clip art, picture, warna, animasi, dan suara sehingga membuat siswa lebih tertarik. Yang kelima, dapat dipergunakan secara berulang kali. Kemudian, kelemahan media PowerPoint diantaranya yaitu: pertama, tidak semua materi dapat disajikan dengan menggunakan PowerPoint. Yang kedua, membutuhkan keterampilan khusus untuk menuangkan pesan atau ide-ide yang baik pada desain program komputer Microsoft PowerPoint sehingga dapat dengan mudah dicerna oleh penerima pesan. Dan yang ketiga, memerlukan persiapan yang matang bila menggunakan teknik-teknik penyajian atau animasi yang kompleks. Selanjutnya ialah penerapan media pembelajaran visual dan PowerPoint dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kami menyimpulkan bahwa penerapan media pembelajaran visual pada pembelajaran bahasa Indonesia dapat diterapkan untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa.
Salah satu dari media pembelajaran visual, yaitu buku, bisa meningkatkan keterampilan membaca cepat dan membaca kritis siswa. Siswa dilatih untuk membaca suatu tulisan, kemudian memahami apa yang dimaksud dari tulisan tersebut. Selain itu, siswa juga dapat dilatih dalam keterampilan membaca cepatnya. Sedangkan media pembelajaran PowerPoint dapat diterapkan untuk melatih kemampuan berbicara siswa. Selain medianya yang menarik, siswa juga bisa terlatih untuk berbicara di depan kelas, menjelaskan apa saja yang terdapat dalam presentasi yang disajikan. Dengan begitu, kemampuan berbicara siswa akan terlatih sehingga siswa bisa lebih mahir dalam berbicara di depan kelas. Berikut ini sumber-sumber rujukan dari materi yang kami sampaikan. Cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.